Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan melalui kehadirannya Dia akan memberikan kekuatan, semangat, bahkan antusias untuk kita dapat memuji meninggikan nama Yesus. Mari tundukkan kepalamu, bersatu hati kita akan berdoa. Pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap apa yang telah Kau beri dalam kehidupan kami. Karena Kau sungguh baik, Kau sangat baik, bahkan teramat baik dalam kami. Dan biarlah pagi hari ini kehadiran-Mu nyata tengah-tengah kami untuk memberikan kami kekuatan yang baru sehingga kami dapat memuji-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami yang layak untuk terima sembah pujian. Terima kasih, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dan biarlah ibadah pagi hari ini memberkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita berkata, amin. Bersama kita akan memuji meninggikan nama Yesus pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan, Raja dalam kehidupan kami. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Bersama katakan, Kaulah Tuhanku, Engkau Raja kami, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, pujikan dengan segenap hati. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi, Allah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, yang termulia, yang termulia di bumi dan di surga. Mari angkat tangan, katakan sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari dengan bersatu hati sembah Dia pagi ini. Ku sembah Dia Tuhan,
Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari dengan segenap hati sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan puji sembahnya. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai buat Allah-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap kami memuji meninggikan nama Yesus. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima sembah kami, sebab perbuatan-Mu yang besar, buat pimpinan tangan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Dia saudaraku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari dengan segenap hati katakan bersama, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Elsyada dengan segenap hati. Ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup pagi hari ini. Kami menyembah Allah yang bertata dalam kehidupan kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai buat Allah-Mu. Pagi hari ini kami ingin meninggikan nama Allah yang hidup, Allah yang bertahta dalam kehidupan kami, Allah yang merupakan Raja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dialah Engkau saja, nama Kristus yang kami tinggikan pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk meninggikan Engkau. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita, lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Bersama kita akan memuji, akan bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sebab Dia Allah yang kudus,
Bersama katakan, di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau suci, engkau suci, suci, sucilah Tuhan. Memberikan sukacitamu pagi hari ini, memuji meninggikan nama Yesus. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Katakan dia suci, 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 sucilah Tuhan. Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, engkau suci, 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 sucilah Tuhan. Yo, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau suci, engkau suci, suci, sucilah Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai Allahmu. Dia Allah suci, Dia Allah penebus dalam kehidupan kita. Dia penolong dalam hidup kita, amin. Katakan bersama, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari angkat panjimu bersama. Ku angkat panjimu, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia telah hidup bagi setiap kita, amin. Sekali lagi bersama. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin,
yakin, Katakan ku yakin. ku yakin. Ku angkat panji-Mu yang telah menang atas maut, Dia penebusku. Mari lambaikan tanganmu. Dia Katakan Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia Bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menyambut kerajaan-Mu datang. bersama katakan Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk katakan kanan kirimu, Dia penebus dan Dia hidup bagi kehidupan kita. Amin. Saya persilakan duduk. Waktunya kita akan memberikan persepuluhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan dan kita masuk dalam perjamuan suci, kita akan mengembalikan milik Tuhan. Angkat bersama-sama, kita akan berdoa dan saya akan berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami sadar bahwa Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu, itulah sebabnya kami mengasihi-Mu dengan cara kami mentaati-Mu. Tuhan, kami melakukan mengembalikan milik kepunyaan-Mu itu dengan sukacita, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang menepati janji-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kuduskan, Tuhan memberkati, dan Tuhan melindungi 90% yang ada pada kami untuk kami kelola. Bahkan dengan itu kami bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Saya percaya bahwa kasih Tuhan ada pada kita. Mari kita tunduk kepala sebentar, kita akan berdoa supaya kita firman Tuhan ini bekerja dan mengubahkan hidup saudara dan saya. Bapa di surga, kami tahu bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Semua akan berlalu tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu dan tolong Roh Kudus singkapkan kepada kami. Sehingga kami benar-benar menangkap dan mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami yang ibadah online maupun yang ada di gereja, Tuhan memberkati dengan kasih setia Tuhan. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini ketika Tuhan berbicara di hati saya dan mendesak saya bagaimana kita hidup di hari-hari akhir. Di hari-hari yang terakhir. Ini hari-hari ini kita tidak tahu sampai kapan semua ini akan berjalan, berlalu. Sampai kapan ini selesai ataukah ini memang akan terus begini sehingga kita harus menanggapi, mengerti betul apa yang Tuhan mau dari semua hidup kita. Saudaraku, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam mengisi hari-hari yang mungkin kita tidak mengerti sampai kapan kita hidup. Karena ada yang tiba-tiba menghadap pulang Tuhan, ada yang rombongan, ada yang sendiri-sendiri, kita tidak tahu. Nah, yuk kita buka kitab Matius pasal 6
ayat 19 sampai 24. Sebenarnya ini tidak asing bagi kita. Tetapi gak tahu kenapa kok Tuhan menyuruh saya untuk menerangkan ini ketika Roh Kudus menyingkapkannya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, kita akan sama-sama belajar mengenai ayat-ayat ini. Di sini ini ada 3 hal yang Tuhan pesankan, ini khotbah di bukit. Jadi waktu saya berdoa, saya merenungkan, Roh Kudus tuh ngomongnya tolong sampaikan 3 perkara ini yang harus kita sadari ketika kita hidup di hari-hari terakhir. Ini memang hari-hari akhir saudara ya. Karena ini semua keadaan berubah, situasi berubah, semuanya berubah, tatanan berubah, cara hidup berubah. Bahkan perjalanan apapun semuanya berubah saudaraku. Gak ada yang gak berubah gara-gara COVID ini tadi ya. Nah, hal yang pertama pesan Tuhan kepada kita semuanya. Dia berkata begini, jangan mengumpulkan harta di bumi. Sudah sekian puluh tahun kita bekerja, kita kumpulkan harta kita. Nah, notabene semua orang dulunya bekerja mengumpulkan harta dengan pola pikir bahwa dia bisa refreshing, bisa keliling dunia, bisa pergi ke sana, ke sana. Nah, orang berjungkir balik, bersusah payah, bahkan ada yang melakukan demi mengumpulkan uang, dia berbuat curang, menindas yang lain. Bahkan harusnya ia berkata tidak. Berapa banyak manusia gara-gara mengumpulkan harta di bumi, mereka berbuat dosa. Mereka terjerat. Makanya di dalam kitab 1 Timotius dikatakan jangan engkau mengingini jadi kaya. Baru sekarang ini firman Tuhan ini kayak kebuka. Karena apa? Alkitab berkata jangan kumpulkan harta di bumi. Karena apa? Ngengat dan karat merusaknya. Nah, saya bertanya Roh Kudus, kalau firman-Mu ini berkata ngengat dan karat itu kan untuk zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini apa? Tiba-tiba saya diberi pencerahan. Ngengat dan karat zaman sekarang itu bukan seperti dulu. Terus apa? Situasi, kondisi yang berubah yang memaksa bahwa keuangan itu tidak bisa bergerak. Ini bisa penyakit, bisa bencana. Ketika wabah ini mulai 8 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu, kita tidak pernah berpikir bahwa orang yang dulunya sering bepergian tidak bisa bepergian lagi. Bukannya tidak bisa, tetapi kalau bepergian bisa mati. Nah saudaraku, dulunya semua orang berkata bahwa dengan uang aku bisa dapatkan segalanya. Sekarang tidak lagi, uang tidak berkuasa lagi. Ini karena Tuhan ingin menunjukkan kepada manusia, janganlah kamu berfokus mengumpulkan uang di bumi. Karena ngengat dan karat merusak. Ada penyakit, ada bencana, ada pandemi yang membatasi semuanya. Mulai sekarang mari kita sadar, kumpulkan harta di surga. Kenapa? Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau saudara dan saya mengumpulkan harta di bumi terus, kita berpikir menumpuk bagaimana anakku harus, mungkin saya melihat ibu-ibu muda waktu beberapa saat yang lalu, ibu-ibu muda yang suami istri bekerja, ketika di kota besar saya tanya, bagaimana ini kamu punya anaknya baru sekitar umur 4 tahun, 5 tahun. Bu Ella, saya sengaja memprogram karena saya ingin anak saya besok akan sekolah di Oxford. Ketika pandemi terjadi seperti ini, kira-kira kita yang punya anak mau dilepas ke Oxford ya mikir 7 kali. Dan Alkitab berkata, di mana hartamu berada di situ hatimu.
Kenapa Tuhan memerintahkan saudara dan saya untuk mengumpulkan harta di surga? Karena kalau harta kita kumpulkan di surga, hati kita tuh ada di sana. Maksudnya seperti itu. Bagaimana pula caranya mengumpulkan harta di surga? Apa yang kau punya sekarang ini pakailah untuk hidup kekekalan. Kita sudah terlalu banyak memakai untuk diri kita sendiri. Untuk apa yang bisa kita pegang, untuk apa yang bisa kita kecap, untuk apa yang bisa kita nikmati sendiri. Mulai sekarang, kumpulkan harta di surga. Lihat itu banyak orang yang perlu belas kasihan. Ada banyak panti jompo, ada orang-orang yang harus ditolong, ada banyak gereja juga yang harus ditolong, ada banyak keperluan-keperluan yang ujungnya adalah keselamatan jiwa dan kekekalan. Kenapa kita tidak investkan untuk hal itu? Sekarang ini waktunya kita mengumpulkan harta di surga, saudaraku. Coba orang yang kehilangan duit, mikir setengah mati. Bisa nangis, bisa mikir, bisa ngengkleng, saudaraku. Tapi kalau dia kehilangan Tuhan, jauh dari Tuhan, gak mikir tuh. Saya juga bingung ini. Gak berdoa juga gak mikir. Gak ketemu Tuhan juga gak pernah mikir. Tapi begitu omset berkurang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Saya melihatnya. Saudaraku, ketika ini semua terjadi, apakah benar kita sudah invest harta kita di surga? Karena Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Enggak bisa dipungkiri. Enggak ada seorang pun yang bisa berkata, oh enggak, sekalipun hartaku ada di bank, hatiku tidak ada di sana. Tenang po, tenang. Berapa banyak gara-gara harta, warisan, saudara sekandung saling adu di pengadilan. Ini sudah terbukti. Berapa banyak yang gara-gara harta orang tega membunuh. Karena hatimu ada di situ. Dan orang menjaganya keliru. Padahal Amsal berkata, jagalah hatimu melebihi semua yang patut dijaga. Karena dari situlah terpancar air kehidupan. Nah, ketika kita salah menginvestasikan, saudara dan saya akan menderita kerugian yang besar. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ada di ayat 22. Karena ada 3 pesan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Yang kedua, saudaraku, saudara dan saya harus hidup dalam terang. Nah, sekarang bagaimana caranya? Alkitab berkata, mata adalah pelita tubuh. Kalau kata-kata yang biasa saya dengar, mata itu jendela jiwa. Ya. Kalau mata kita terang, maka seluruh tubuh kita itu terang. Nah, sekarang tergantung. Ketika saudara dan saya menggunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang positif, sesuatu yang berarti, sesuatu yang membangun, hidupmu pun akan terbangun. Karena saudaraku, apa yang kita lihat itu tersimpan di memori, di alam bawah sadar kita. Itu jauh lebih kuat daripada apa yang cuma kita baca. Ketika seseorang pernah melihat sesuatu kekerasan, atau dibandingkan dengan dia ada orang yang membaca buku, tidak ada gambarnya tentang kekerasan, sama-sama kekerasan. Efeknya, dampaknya, bandingannya bisa ratusan kali lipat. Itulah sebabnya Alkitab berkata mata itu pelita tubuh. Jadi ketika mata kita melihat hal-hal yang tidak benar, maka sebenarnya seluruh tubuh kita itu gelap. Alkitab berkata kita ini terang dunia. Kita harus hidup dalam terang. Kalau dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4, ayat 5 dan 8, sebelum Yesus datang, sebelum ada masa pengangkatan, maka yang jelas Alkitab berkata, firman Tuhan berkata kita ini adalah anak-anak terang. Kalau kita anak-anak terang, kita berbaju sirahkan iman dan kasih. Ketopong pengharapan keselamatan itu salah satu, saudaraku, istilahnya syarat bahwa seseorang itu masuk dalam pengangkatan. Bahwa hidup kita harus terang. Bagaimana caranya hidup kita harus terang? Mata kita harus terang. Bagaimana caranya mata kita terang? Itulah sebabnya arahkan matamu untuk memandang Tuhan, untuk melihat hal-hal yang benar saja. Ya
Ya sekarang disodorkan di HP itu gak ada yang bisa ngelarang seorang pun untuk nonton gambar-gambar yang gak karu-karuan. Bisa saja seseorang itu datang ke gereja hari Minggu, saudaraku, pelayanan, tapi di rumah matanya sebenarnya gelap. Jadi sebenarnya hidupnya adalah gelap. Apalagi kalau wanita biasanya mata ini ketika melihat sering tergoda adalah dengan sesuatu keindahan. Wah itu bagi wanita, bagi laki-laki pemandangan ya indah sih, tetapi bagi laki-laki sepertinya yang paling indah pemandangan adalah wanita. Nah ini yang berbahaya. Kalau mata kita gelap, ya udah gelap. Siapapun, bahkan pendeta juga. Kalau matanya gelap, gelap seluruh tubuhnya. Ya lucu toh. Alkitab sudah berkata ini, mata adalah pelita tubuh, jika matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Jadi ayo jaga mata kita, saudaraku. Jaga benar-benar hidup kita. Kalau kita mau hidup kita terang, maka kita harus menjaga mata kita untuk mengarah tertuju kepada Tuhan. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita berbaju sirahkan iman. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, kita hidup bukan karena melihat. Karena mata kita ini sering menyesatkan. Kita hidup karena percaya. Fakta yang terjadi kadang-kadang membuat kita takut. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, iman kita dibangkitkan, kasih itu mulai ada lagi. Dan saudaraku, kita mempunyai ketopong pengharapan keselamatan. Keadaan boleh porak-poranda, keadaan boleh gonjang-ganjing. Tetapi kiranya mata kita bisa melihat terarah kepada Tuhan. Karena saya tahu persis, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang dipulihkan. Hidup yang penuh dengan kemenangan. Saudara, jaga matamu. Jaga apa yang kita lihat. Yang terakhir, ini berbicara tentang pengabdian. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalimat terakhir, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Wow, ini Tuhan Yesus berbicara. Kenapa di ayat ini Tuhan Yesus tidak berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Lucifer? Tuhan Yesus tidak ngomong gitu. Rupanya di alam semesta ini, di muka bumi ini, tidak ada yang sejajar dengan Tuhan. Bisa disejajarkan dengan Tuhan. Kalau setan, demit, iblis, itu enggak level, enggak bisa sejajar. Alkitab Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon ini berbicara tentang keuangan, kekayaan, saudaraku. Yang Tuhan berkata kamu tidak bisa mengabdi. Kata mengabdi di sini adalah kita menundukkan diri, menyerahkan diri kita. Itu enggak bisa kepada dua. Karena yang bisa sejajar dengan Allah itu cuma uang, saudaraku. Alkitab berkata tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Tuhan, dengan Allah. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini jelas, tegas. Mammon di sini berbicara tentang keuangan, kekayaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan duit. Orang yang sudah melekat cinta akan duit, ini berarti mengabdi. Oh, saya tidak mengabdi, Bu Ella. Uang itu jadi istilahnya pembantu saya. Benarkah itu? Ataukah justru uang yang jadi tuan kita? Gara-gara uang kita tidak bisa tidak datang ke gereja. Gara-gara uang kita tidak ibadah. Gara-gara uang kita bisa tidak berdoa. Gara-gara uang kita tidak bisa mengasihi. Karena duit kita tidak bisa memberkati yang lain. Karena hati kita melekat, kita mengabdi ke situ ini. Pengabdian ini berarti penyerahan. Banyak orang tidak menyadarinya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini disejajarkan memang. Setan gak bisa gak sejajar. Jadi saudara dan saya gak perlu takut dengan iblis, dengan setan kalau engkau cinta Tuhan. Yang harus berhati-hati adalah duit. Berapa banyak orang jatuh karena duit.
Kalau saudara dan saya mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan mengembalikan, memberikan kepada Tuhan apa yang layak Tuhan terima. Waktu kita, kasih kita, cinta kita, kekuatan kita, duit kita. Saudaraku, karena apa? Karena dia sudah lebih dulu menebus kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia berikan tubuh dan darahnya untuk saudara dan saya. Kalau saya sudah nggak tahan dengan semua masalah, saya mulai memikirkan kembali betapa besarnya cinta Tuhan. Dalam 1 Petrus berkata bahwa dia menebus saya bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Itulah sebabnya Tuhan menuntut kepada saudara dan saya, mengharuskan memilih. Kamu memilih mengabdi kepada Mamon atau kepada Allah. Tidak bisa dua-duanya. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, pasti mengasihi salah satunya lebih lagi. Jadi pagi hari ini saya sampaikan pesan firman Allah. Biarlah di hari-hari terakhir ini, saudara dan saya tidak lagi terfokus untuk mengumpulkan harta di bumi saja. Ketika engkau bekerja, engkau mengumpulkan harta di bumi, engkau diberkati. Jadilah berkat. Dan kiranya matamu terang, supaya seluruh tubuhmu terang, tingkah lakumu terang, perkataanmu terang, pikiran kita terang. Ketika mata kita terang. Susah saudara jaga ini. Jaga hati, jaga mata. Dan di manakah pengabdianmu? Karena pengabdian itu berjalan bersama-sama dengan penyembahan. Saudaraku. Ketika kita kehilangan uang, kehilangan mamon, kita dikemplang, sedih, mumet, stres. Ketika jam doamu berlalu, ketika engkau tidak pernah bertemu dengan Tuhanmu 1 bulan, saudara tidak merasakan kesedihan, saudara tidak merasakan duka cita, tetapi kita biasa-biasa saja. Kalau boleh saya tanya, di manakah pengabdianmu? Benarkah engkau mengabdi kepada Tuhan? Kepada Allahmu? Atau sebenarnya kita lagi memadu? Ya, kita mengabdi kepada Tuhan, tapi aku punya madu, yaitu mamon kita. Ini bukan waktunya lagi untuk kita bisa bermain-main dengan kehidupan, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Keselamatan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tinggal saudara dan saya, maukah saudara berjalan menuju ke arah sana? Dengan 3 hal ini, saya percaya hidupmu dan hidupku akan dijagai oleh Tuhan. Wah, bagaimana Bu Ella? Berarti saya tidak boleh kerja. Kerja. Tetapi ini bukan lagi waktunya saudara memikirkan hal-hal yang gak bisa dipikirkan. Kesusahan sehari cukup, Alkitab berkata. Itulah sebabnya ayat di bawahnya dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata begitu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ayo yang khawatir, yang ketakutan, waduh besok anakku bisa kuliah apa enggak. Nah, masa pandemi gini serak mikir. Berapa banyak itu anak-anak yang seharusnya sekolah. Ya, yang anak TK, anak balita itu sudah gak sekolah lagi. Karena dipikir ibunya yang stres harus ngajari anaknya. Kita berpikir 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Keadaan akan mengubahkan dan Tuhan sangat tahu apa yang engkau dan saya perlukan. Karena kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan untuk saudara dan saya. Jadi itulah sebabnya kiranya saudara dikuatkan, mulai terbuka kembali dan kita berbalik kepada Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa. Saya berharap saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara akan mulai memikirkannya, merenungkannya. Bahwa Tuhan di hari-hari akhir ini apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dia sudah berikan dirinya untuk saudara dan saya. Hidupnya untuk saudara dan saya. Dan saya percaya hidupmu dan hidupku itu ada di tangan Tuhan. Kita akan sembah Tuhan, kita akan memujikan. Satu-satunya yang kuandalkan. Karena hanya Dia yang bisa kita pegang. Saudara, semua berubah. Kalau kita punya uang tapi kita gak bisa apa-apa. Kita punya uang tiba-tiba kita sakit, kita meninggal. Toh itu juga untuk rebutan yang masih hidup. Mungkin uangmu tidak bisa menjamin anak-anakmu, tetapi doa dan kasih kita melakukan firman, itu akan menurun kepada anak-anak kita. Rasa takut akan Tuhan, itu benih iman itu
pasti akan bertumbuh. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudaraku, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini dan engkau merasa benar-benar hidupmu belum masuk dalam 3 hal ini dan engkau atau masih lengah dalam ketiga hal ini, saudaraku, mari saya mengajak untuk hati kita berbalik kepada Dia. Kita bekerja tetapi sekarang fokus kita sudah beda dengan yang kemarin-kemarin. Karena waktunya sudah singkat. Mari saudaraku, bukalah hatimu, mintalah Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Seperti tanah yang gembur sehingga benih itu akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Jangan sampai terlambat. Ini bukan waktunya kita hidup seperti yang kemarin-kemarin. Biarlah matamu menjadi terang supaya seluruh tubuhmu terang. Biarlah kita mulai menyadari pengabdian kita ini sebenarnya kepada siapa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi orang lain kecuali hatimu dan Tuhan. Karena hanya saudara dan saya yang bisa merasakan sebenarnya ketika diperhadapkan pilihan itu, aku memilih yang mana, aku mengabdi kepada siapa. Hanya saudara dan saya yang bisa menjawabnya pribadi. Tidak ada orang lain yang bisa menjawabnya. Mungkin kita bisa berlagak suci, kita berlagak orang yang rohani, tetapi hati kita sebenarnya tidak mengabdi kepada Tuhan. Kita lebih sering meninggalkan, memilih mamon daripada Tuhan. 1 Timotius berkata, jangan engkau ingin jadi kaya, karena orang yang ingin kaya terjerat dalam banyak masalah. Tetapi Tuhan ingin saudara dan saya hidup berlimpah untuk menjadi berkat. Engkau yang mulai tertegur dan terusik, angkatlah tanganmu sebelum kita masuk perjamuan kudus. Biarlah kita membereskan hidup kita dan berkatalah, Tuhan, aku ingin mengabdi kepadamu. Ampuni aku dan tolong aku, Tuhan. Mungkin selama ini aku tidak merasa sedih ketika aku gak bisa berdoa. Aku tidak pernah merasa sedih ketika aku gak merenungkan firman-Mu. Tolong aku, Roh Kudus. Mari saudara, kita berbalik kepada Tuhan. Bapa di surga, setiap hati yang diangkat kepadamu, setiap hati yang mengaku dan sekarang ingin berbalik kepadamu, rindu berbalik dan mau berbalik kepadamu Tuhan, untuk benar-benar hidup seperti yang Kau katakan Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kekuatan Roh Kudus turun dan menaungi hidup kami masing-masing, mengubahkannya dalam nama Yesus. Saudara, mari kita berdoa untuk kita menerima perjamuan kudus. Bapa di surga, persiapkan kami semua anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Persiapkan hati kami untuk kami mengambil bagian dalam kematian Kristus, sehingga kami dilayakkan untuk menerima tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerangkan-Mu. Terlalu besar
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil roti yang adalah tubuh Tuhan. Dan di situ ada tertulis ayat Alkitab. Sebelum kita makan bersama, saudara bisa membaca beberapa detik. Dan setelah kita baca, kita ambil di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Terima kasih Yesus. Kita berdiri semua, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian Dia mengambil roti itu dan diberikan kepada ke-12 murid-muridnya yang pagi ini diberikan kepada saudara dengan saya dengan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami mengucap syukur karena ketika engkau di kayu salib, engkau telah meremukkan kepala ular, engkau telah menghabisi dosa, engkau mengalahkan maut, dan kami menjadi manusia-manusia yang lahir baru dan dibebaskan. Kami terima tubuh-Mu ini Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan bersama. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Setelah mereka makan, Tuhan Yesus mengambil cawan itu, kemudian diangkatnya, diucapkan syukur, dan diberikan kepada ke-12 muridnya yang pagi hari ini diberikan kepada saudara dan saya dengan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika tubuh-Mu berlumuran dengan darah di kayu kasar, di salib itu, mengingatkan kembali kepada kami betapa besar kasih-Mu, sehingga engkau mengorbankan diri-Mu untuk menghapus segala kejahatan kami, dosa-dosa kami, ikatan-ikatan dan penghakiman dalam hidup kami. Engkau ubahkan sehingga kami menjadi orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga, menjadi keluarga kerajaan Allah. Kami terima darah-Mu ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, setelah kami mengambil bagian, minum darah-Mu, makan tubuh-Mu, membuat mata kami tercelik dan kami melihat kembali ingatan akan kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga dalam hidup kami ke depan tidak ada musuh yang terlalu tangguh yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada kesulitan, problem yang ruwet, kompleks yang tidak bisa diselesaikan. Kami mengucap syukur bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, saudaraku. Puji nama Tuhan, bersama kita akan memberikan persembahan. Mari yang bertugas saya persilakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi.
ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan pengumuman minggu ke depan, kegiatan pelayanan pekerjaan Tuhan. Komsel-komsel berjalan tetap seperti biasa, baik melalui tatap muka maupun online. Sedangkan ibadah kaum muda hari Sabtu 6:30 dan ibadah di gedung yaitu 3 kali jam 7, setengah 9 dan jam 4 sore. Online, ibadah online anak-anak, untuk anak-anak minggu yang lalu saya umumkan akan kita buka kembali, tetapi karena kita lihat di Ngawi zonanya merah, jadi kita tunda ibadah anak-anak dalam waktu yang belum kita tahu. Nanti kita akan menunggu pengumuman berikutnya. Jadi anak-anak masih online juga, yaitu jam 8, sedangkan untuk umum jam 9. Minggu ke depan, saudaraku, minggu kedua ada tamu, yaitu dari Solo, pelayan Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Yotam, akan melayani kita pelayanan di 3 ibadah, ya, pagi, siang, dan sore. Untuk pengumuman berikutnya adalah doa pagi hari Selasa dan Rabu. Kami mengundang jemaat untuk lebih banyak bergabung dalam doa untuk menghadapi COVID ini dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang lain. Kita bersatu, bersahati. Ya, untuk yang terakhir adalah HUT atau Hari Ulang Tahun Gereja kita yang ke-20 adalah minggu ketiga, saudaraku. Bukan minggu depan, tetapi minggunya lagi, yaitu minggu ketiga. Ulang tahun ini tidak seperti biasanya tahun lalu. Ulang tahun ini sederhana, ibadahnya tetap biasa 3 kali. Hanya saja nanti mungkin ada kue istimewa, snack istimewa, saudaraku. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberi persembahan sukarela, ya, tidak per komsel melainkan per pribadi. Persembahan nanti diperuntukkan untuk kita akan memberikan sembako kepada hamba-hamba Tuhan seluruh Kabupaten Ngawi, kurang lebih ada 73 hamba Tuhan. Yang kedua adalah kebutuhan untuk snack ulang tahun. Yang ketiga kita akan membagikan masker, ya, masker kepada seluruh jemaat nantinya. Nanti untuk keuangan ini bisa disampaikan kepada bendahara panitia tahunan, yaitu Ibu Dari, ya, atau Ibu Bayu, dan juga wakilnya Ibu Yani. Demikian Bapak Ibu Saudara, mari kita bagi berdiri semuanya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah, berkatnya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai hidupmu, keluargamu, ada kiranya menyertai pekerjaanmu, memberkati sekolahmu, pendidikanmu, dan pelayananmu kepada Tuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Mari kita angkat
Tuhan kita semuanya. Katakan bersama, berkat-Nya melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.